Kembali di Market Review, masih berbincang bersama Pak Riko Satria, CEO Plaza Kamera. Pak Riko, silakan dilanjutkan tadi yang terpotong. Oke, jadi Ya. sejak itu terus kemudian kita lihat potensinya cukup besar membangun website sendiri sampai akhirnya 2014 kita baru mungkin bisa dibilang proper e-commerce ya. Punya payment gateway, terus orang bisa ngeliat, punya kategori banyak dan sampai akhirnya hari ini bisa dibilang kita nomor satu untuk traffic untuk bidang foto dan video dan termasuk ke 25 besar untuk e-commerce di Indonesia versi iPrice. Oke, poin pembedanya dibandingkan dengan platform e-commerce gadget ataupun mungkin gawai yang lain atau yang menjual hal serupa apa, Pak Riko? Jadi informasi di kita cukup lengkap dan kita punya CS yang memang ekspertisnya di dunia fotografi ya. Jadi kalau misalnya kita ke marketplace pada umumnya, kita tanya sesuatu yang spesifik kayak gitu kemungkinan besar mereka nggak bisa jawab. Karena bisa dibilang kamera ini kan barang hobi kan. Kalau yang jualan nggak hobi juga atau nggak pernah pegang barangnya, akan berbeda dengan kalau misalnya kita jual fashion atau kaos, yang penting tahu ukurannya, warnanya, orang nggak perlu tahu lebih lanjut. Sedangkan di kamera orang akan nanya, ini flash ini atau lighting ini cocok nggak ya? Kebutuhanku seperti ini. Atau drone, ini jarak terbangnya sampai berapa? Bisa 1 kilo, 2 kilo. Nah disitulah poin pembeda kita di mana CS yang kita miliki itu expert. Makanya cukup banyak orang yang masih larinya ke Plaza Kamera. Oke. Mereka googling ketemu Plaza Kamera dan akhirnya berbelanja di kita karena merasa cukup nyaman dan ada jaminan kayak Ya. gitu. Untuk menjaga attachment dari engagement consumer yang kemudian pernah beli ataupun berbelanja lah di Plaza Kamera, apa yang dilakukan? Mungkin ada layanan purna jual yang betul-betul dijaga kualitinya atau seperti apa? Betul. Jadi kita punya jaminan juga kalau misalnya terima barang rusak kayak gitu bisa langsung ditukarkan. Istilah kita kan DOA, Dead on Arrival. Dan itu cukup nyaman di kita karena apa? Semua barang kita dari distributor resmi. Ataupun kalau misalnya kita impor, itu biasanya kita jadi importir resminya untuk beberapa brand. Nah kemudian kita punya store juga, store fisik, ini yang mengakibatkan orang juga yakin. Karena cukup banyak sekarang orang berjualan online tetapi nggak ada store fisiknya atau cuma jadi dropshipper. Jadi pada saat rusak, mereka bingung gitu loh, harus kemana. Karena kadang-kadang penjualnya juga udah nggak ngelayanin lagi. Oke. Dan di sini pembeda kita. Jadi kita punya store di Jakarta dan di Surabaya. Jadi kalau misalnya terjadi apapun, bisa dikirimkan ke store-nya kita. Oke. Dan itu real gitu loh. Jadi kalau awal-awal dulu sampai ada orang datang ke kantor sih, cuma sekedar nanya, ini beneran ada nggak? Soalnya saudaranya di Bandung kayak gitu mau belanja. Itu yang membedakan. Pak Riko, beberapa waktu yang lalu sempat join di IDX Incubator. Apa saja Ya, betul. yang di-workshopkan di sana yang kemudian cukup aplikatif lah di bisnis Anda? Oke, jadi kita waktu itu memang berencana untuk IPO. Jadi saya waktu itu banyak kebingungan ya soal legal atau misalnya soal valuation atau gimana sih stepnya menuju IPO. Dan waktu itu dibantu dengan Mbak Cita dan tim IDX Incubator di Surabaya, ketemu beberapa underwriter dan lainnya sampai akhirnya kita tahu di tahap mana sebenarnya kita harus IPO atau belum gitu loh. Jadi sampai saat ini bisa dibilang masih persiapan, tapi karena kena pandemi juga, jadi mungkin ada beberapa persiapan yang kita pending dulu sih, karena seperti mungkin banyak bisnis lainnya, fotografi juga salah satu bisnis yang terdampak karena dokumentasi dan travel kan kebetulan juga sangat limited ya, sehingga jarang sekali orang sekarang bepergian. Makanya kita di sisi kita juga ada sebuah proyek sampingan, kita membuat sebuah aplikasi, jadi sebagian tim Plaza Kamera mungkin setengah pivoting gitu ya, bisnisnya tetap jalan, tetapi kita mencoba juga peluang baru, yaitu pesan lokal. Jadi ini backgroundnya kebetulan kantor kita juga kita sulap sedikit gitu ya, menjadi sebuah aplikasi pemesanan online kayak gitu yang bernama pesan lokal, yang mungkin bisa jadi sister company-nya Plaza Kamera saat ini. Baik, iya, target untuk IPO-nya masih belum terbayangkah atau sudah ada ancang-ancang, Pak Riko? Sebenarnya sudah ada ancang-ancang, kita merapikan segala pembukuan, untuk legal juga udah kita rapikan. Jadi sebenarnya kalau ditanya persiapannya bagaimana, sebenarnya siap-siap aja. Cuma secara market, terus secara industri kebetulan belum mendukung. Jadi kalau bisa dibilang anginnya masih hilang gitu ke arah kita. Jadi mungkin kita masih nunggu dulu sambil melihat mungkin peluangnya 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang bagaimana. Ya, kalau kita bicara mengenai optimisme lah, seberapa potensialkah potensi bisnisnya ke depan, Pak Riko, untuk industri ini? Oke. Kalau saya lihat kembali lagi kalau misalnya nanti industri yang kita dukung ya salah satunya dokumentasi, travel kayak gitu ya, atau mungkin
semakin marak sekarang. Sebenarnya kalau kita ditanya penurunan tidak terlalu jauh gitu ya, nggak sampai seperti travel yang mungkin sampai 95%, kita jauh kita nggak separah itu. Karena pada saat orang beralih ke online, mereka ada kebutuhan seperti webcam, lighting, bahkan bikin podcast, mikrofon. Nah itu kita masih bisa penuhi. Tetapi bagaimanapun unit-unit besar itu yang pendukung ke arah traveling dan dokumentasi kan jadinya nggak jalan. Jadi kita lihat sebenarnya kurang lebih sekitar 2 bulan terakhir kan sudah mulai jalan ya. Jadi udah mulai bergerak, orang mau live streaming seperti sekarang yang kita lakukan, terus kemudian mau hasil fotonya lebih bagus atau meetingnya lebih bagus. Nah itu udah mulai jalan sebenarnya. Jadi optimisme tetap ada, cuma kemungkinan besar baru akan pulih mungkin sekitar kuartal kedua atau ketiga tahun depan sih menurut saya. Baik. Ya, semoga sukses selalu Plaza Kamera.com-nya, Pak Riko. Waktunya terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan ataupun pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.